Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu yang kedua, kita masuk ke dalam materi formulasi model pada linear programming. Salah satu model yang sering kali digunakan dalam penelitian operasional yaitu linear programming. Linear programming di sini merupakan salah satu model yang digunakan untuk mencari solusi suatu masalah di mana sumber daya yang dimiliki itu memiliki keterbatasan. Contohnya di sini, sebuah pabrik memiliki sumber daya jumlah tenaga kerja yang terbatas. Kemudian, pabrik juga mempunyai jam kerja yang terbatas. Kemudian, pabrik juga mempunyai ketersediaan bahan baku yang terbatas. Itu contoh dari beberapa sumber daya yang dimiliki yang jumlahnya terbatas. Linear programming merupakan suatu model matematika, sehingga di dalamnya itu terdapat fungsi-fungsi. Dalam linear programming ada dua macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi tujuan yang menunjukkan tujuan yang ingin dicapai. Di sini tujuannya dikelompokkan menjadi dua macam. Ada yang memaksimumkan. Memaksimumkan ini cocoknya adalah untuk keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya meminimumkan. Meminimumkan ini cocoknya adalah seperti meminimumkan biaya. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi batasan atau fungsi kendala. Fungsi batasan itu menunjukkan batasan sumber daya yang dimiliki. Ketika menyusun model, tentunya di sini harus mengikuti aturan yang telah disepakati. Linear programming merupakan suatu model matematika dan di dalamnya harus mengandung tiga macam komponen. Komponen yang pertama yaitu variabel keputusan. Variabel keputusan itu yang pertama kali harus ditentukan ketika kita akan membuat formulasi model. Kemudian komponen yang kedua yaitu fungsi tujuan, bisa memaksimumkan atau bisa meminimumkan. Kemudian yang ketiga itu adalah batasan modelnya atau fungsi constraint-nya. Biasanya variabel keputusan itu nilainya yang masih perlu kita cari. Contohnya di sini misalkan di sebuah perusahaan tersebut memproduksi beberapa macam produk, antara lain radio, bakaran roti, dan jam. Tiap-tiap produk tersebut tentunya mempunyai kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Kemudian tiap-tiap produk tersebut tentunya di sini menggunakan sumber daya yang berbeda-beda. Jadi seberapa banyak produksi radio, bakaran roti, dan jam yang mau dibuat, itu nantinya akan mempengaruhi seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, dan juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan jam kerja atau kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga di sini jumlah produksi radio, bakaran roti, dan jam itu dianggap sebagai sebuah variabel keputusan. Biasanya variabel keputusan itu dilambangkan dengan simbol X dan kemudian dikasih indeks angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah menentukan variabel keputusan, maka langkah berikutnya di sini adalah menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam linear programming itu dikelompokkan menjadi dua macam, memaksimumkan atau meminimumkan. Menggunakan maksimum atau minimum itu tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Kalau tujuannya yang ingin dicapai itu adalah mendapatkan keuntungan, maka fungsi tujuannya bisa menggunakan fungsi tujuan memaksimumkan. Tapi kalau tujuannya di sini terkait dengan biaya, maka fungsi tujuan yang digunakan itu adalah meminimumkan. Dalam menyusun formulasi model, yang tidak kalah penting di sini adalah menentukan batasan model. Batasan model ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fungsi batasan atau fungsi constraint. Dalam batasan model ini menunjukkan seberapa banyak sumber daya yang dimiliki. Jadi misalkan di sini sebuah pabrik, dia memiliki sumber daya jam kerja dari tenaga kerjanya. Di sini jam kerja dari tenaga kerjanya yang dimiliki oleh pabrik tersebut itu maksimum hanya 40 jam saja.
Linear programming merupakan model matematika sehingga di dalamnya kita akan menggunakan beberapa simbol terkait dengan fungsi matematika. Simbol yang pertama di sini adalah simbol Z. Jadi simbol Z di sini artinya adalah nilai dari semua standar performansi. Z di sini digunakan untuk menyimbolkan nilai dari fungsi tujuan. Kemudian di sini ada simbol XJ. Jadi XJ itu artinya adalah tingkat aktivitas J. XJ di sini biasanya mewakili nama dari sebuah variabel. J itu menunjukkan indeks. Misalkan di sini J-nya itu bernilai 1, 2 sampai dengan N. Artinya di sini ada variabel ke-1, ke-2 sampai dengan variabel ke N. Kemudian di sini ada simbol CJ. Kemudian ada simbol BI dan juga AIJ. CJ, BI, atau AIJ itu merupakan parameter yang nilainya sudah diketahui. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa melihat penjelasan pada slide berikutnya. Untuk memudahkan dalam formulasi linear programming, kita di sini bisa membuat tabulasi dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini kita bisa melihat kira-kira seberapa banyak nantinya variabel yang akan digunakan. Jadi seberapa banyak variabel yang akan digunakan itu sejumlah N variabel. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat kira-kira seberapa banyak sumber daya yang nantinya akan digunakan. Di sini ada sumber daya sebanyak M. Berarti nantinya ketika akan membuat formulasi model, sumber daya yang tersedia itu ada sebanyak M macam. Tiap-tiap sumber daya di sini mempunyai ketersediaan yang berbeda-beda. Kemudian dalam tabel ini nantinya kita juga bisa menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu nantinya akan disusun berdasarkan nilai dari parameter J. Untuk lebih jelasnya terkait dengan penggunaan tabulasi dari tabel ini, nanti akan ada penjelasannya pada slide berikutnya. Bentuk standar linear programming itu dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tipe dari fungsi tujuannya. Fungsi tujuan dalam linear programming itu ada yang fungsi tujuannya memaksimumkan. Contohnya di sini seperti memaksimumkan keuntungan. Terus kemudian kebalikannya ada juga di sini yang fungsi tujuannya itu meminimumkan. Contohnya di sini meminimumkan biaya produksi. Dalam linear programming yang kita pelajari untuk saat ini itu hanya bisa mengakomodasi satu tipe fungsi tujuan saja. Apakah tujuannya memaksimumkan ataukah tujuannya meminimumkan. Jadi di sini hanya ada satu fungsi tujuan saja. Kalau kita akan pelajari fungsi tujuan yang lebih dari satu, itu ada di pokok bahasan yang lain, yaitu di goal programming. Dalam bentuk standar linear programming, itu harus memenuhi 3 komponen. Komponen pertama di sini ada yang namanya variabel keputusan. Variabel keputusan di sini dilambangkan dengan XJ. XJ ini adalah variabel keputusan. J itu melambangkan banyaknya variabel keputusan. Kalau J di sini nilainya 1 sampai dengan N, maka jumlah variabel keputusannya itu ada sebanyak N variabel keputusan. Kemudian, komponen yang kedua dalam linear programming itu ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di sini dituliskan maksimum Z atau maksimum atau minimum Z. Kemudian komponen yang ketiga dalam linear programming itu ada fungsi batasan atau fungsi constraint. Jadi fungsi batasan atau fungsi constraint itu dituliskan setelah menuliskan fungsi tujuan. Biasanya fungsi batasan sama fungsi constraint atau fungsi constraint itu didahului dengan
menuliskan kata-kata ST. ST ini bukan sarjana teknik, tapi ST ini singkatan dari subject to. Ada 4 asumsi yang digunakan dalam linear programming, yaitu proportionality, additivity, divisibility, dan certainty atau deterministic. Asumsi ini menunjukkan bahwa linear programming itu mempunyai sejumlah keterbatasan. Jadi kalau misalkan ada kasus, kemudian kasus tersebut tidak memenuhi asumsi ini, maka kasus tersebut itu tidak cocok diselesaikan menggunakan linear programming. Asumsi yang pertama dalam linear programming yaitu proportionality. Jadi naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia itu akan berubah sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatannya. Misalkan di sini ada fungsi tujuan Z 3x1 plus 5x2. Di sini ada dua variabel keputusan yang digunakan, variabel x1 dan juga variabel x2. Misalkan variabel x1 nilainya 10 dan variabel x2 itu nilainya 0, maka nilai dari fungsi tujuan Z itu akan bernilai 30. Misalkan di sini variabel x1 itu berubah, mengalami kenaikan dari 10 unit menjadi 20 unit. Maka nilai Z-nya itu juga akan berubah secara proporsional dengan perubahan nilai dari X1 tadi. Ketika X1-nya di sini berubah dari 10 unit menjadi 20 unit atau berubah menjadi 2 kali lipatnya, maka di sini perubahan nilai Z karena X1 itu juga akan berubah secara proporsional, yaitu sebanyak 2 kali lipatnya yang merupakan kontribusi dari perubahan nilai dari X1-nya. Asumsi yang kedua dalam linear programming yaitu additivity. Artinya additivity di sini adalah nilai tujuan tiap kegiatan itu tidak saling mempengaruhi. Atau dengan kata lain, kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan yang lainnya. Misalkan di sini di linear programming itu ada fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 dan 5x2 yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel x1 dan juga variabel x2. Di sini misalkan X1 nilainya 10, kemudian X2 nilainya 2. Maka nilai Z-nya itu sama dengan 40. Kemudian ketika X1 di sini bertambah 1 unit, dari yang sebelumnya 10 kemudian berubah menjadi 11, maka di sini nilai Z-nya juga akan mengalami penambahan, sehingga total dari nilai Z-nya itu menjadi 43. Penambahan 3 itu karena kenaikan nilai dari variabel X1. Dan di sini ya kan nilai Z, penambahan nilai Z karena kenaikan dari variabel X1 itu dapat langsung ditambahkan tanpa mengurangi bagian Z yang diperoleh dari variabel X2. Asumsi yang ketiga dalam linear programming yaitu divisibility. Artinya divisibility di sini output pada linear programming itu bisa berupa bilangan pecahan. Di sini bilangan pecahannya itu bisa berupa output dari nilai Z, nilai fungsi tujuannya, maupun dari nilai variabel keputusannya. Misalkan di sini nilai variabel keputusannya nilainya pecahan 6,5. Asumsi yang keempat dalam linear programming yaitu adanya certainty atau deterministic. Certainty atau deterministic itu artinya adalah nilai pada tiap parameter dalam model linear programming itu diasumsikan nilainya sebagai konstanta. Jadi kalau konstanta di sini nilainya itu tetap dan tidak mengalami perubahan. Jadi bedanya konstanta dengan variabel, kalau konstanta itu nilainya sudah ditentukan dan nilainya tidak mengalami perubahan, sedangkan kalau variabel nilainya itu bisa berubah-ubah. Dan nilai dari variabel itu yang akan kita cari sehingga nantinya
itu bisa menghasilkan fungsi tujuan yang terbaik. Untuk lebih jelasnya terkait dengan contoh dari formulasi model, kita akan masuk ke dalam contoh kasus. Di sini ada perusahaan yang memproduksi mangkok dan cangkir. Ketika memproduksi mangkok dan cangkir, ini membutuhkan dua macam sumber daya, yaitu tanah liat dan tenaga kerja. Tanah liat dan tenaga kerja yang tersedia itu jumlahnya terbatas. Kemudian di sini perusahaan tadi itu menginginkan ketika memproduksi mangkok dan cangkir itu bisa mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari tabel ini kita bisa mengetahui data apa saja yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat formulasi model. Untuk membuat formulasi model, yang pertama ya kan kita harus tahu kira-kira berapakah kontribusi keuntungan dari tiap-tiap produk, yaitu mangkok dan cangkir. Untuk tiap unitnya, kontribusi mangkok itu akan memberikan laba sebesar $4. Kemudian untuk tiap unit dari cangkir itu akan memberikan kontribusi laba sebesar $5. Kemudian ketika berproduksi, untuk produk mangkok itu membutuhkan tanah liat sebanyak 4 pon untuk 1 unit mangkok. Kemudian untuk cangkir, tiap unitnya itu membutuhkan tanah liat sebanyak 3 pon. Dan di sini jumlah tanah liat yang tersedia tiap harinya di pabrik tadi itu jumlahnya terbatas. Dan tanah liat yang tersedia itu di sini sebanyak 120 pon. Jadi punyanya di sini cuma 120 pon. Sehingga jumlah mangkok dan cangkir yang dibuat ya kan itu tidak bisa terlalu banyak. Kemudian batasan sumber daya yang kedua yaitu jam kerja. Untuk membuat mangkok per unitnya dibutuhkan 1 jam. Untuk membuat cangkir per unitnya dibutuhkan 2 jam. Dan di sini pabrik tadi juga mempunyai jumlah jam kerja yang terbatas. Jam kerja yang tersedia dalam tiap harinya itu terbatas maksimum sebanyak 40 jam. Langkah pertama dalam formulasi model yaitu menentukan variabel keputusan. Penentuan variabel keputusan ini merupakan langkah yang paling krusial. Karena kalau sampai salah dalam menentukan variabel keputusan, maka formulasi modelnya nanti juga akan keliru. Semakin kompleks permasalahannya, maka semakin sulit untuk menentukan variabel keputusannya. Pada contoh kasus yang tadi, di perusahaan mangkok dan cangkir, variabel keputusannya di sini ada 2 macam, yaitu jumlah mangkok yang diproduksi per hari dan jumlah cangkir yang diproduksi per hari. Masing-masing diwakili oleh simbol X1 dan simbol X2. Kenapa di sini jumlah mangkok yang diproduksi dan jumlah cangkir yang diproduksi itu dianggap sebagai variabel keputusan? Karena jumlah mangkok dan cangkir yang akan diproduksi itu nilainya masih belum kita ketahui. Dan berapa jumlah mangkok dan cangkir yang akan diproduksi itu nantinya akan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai, yaitu laba yang diperoleh oleh perusahaan tadi. Setelah kita tahu variabel keputusannya, maka langkah berikutnya di sini kita membuat fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan di sini di dalamnya mengandung variabel keputusan. Tujuannya tadi adalah untuk memaksimumkan laba. Dan besarnya laba yang diperoleh itu tergantung dari seberapa banyak mangkok yang diproduksi per hari, yaitu X1, dan juga tergantung dari seberapa banyak cangkir yang diproduksi per hari, yaitu X2. 4 dan 5 itu adalah kontribusi laba ketika memproduksi 1 unit mangkok dan
cangkir. Kita menentukan fungsi tujuan, maka langkah berikutnya kita di sini menentukan fungsi batasan atau fungsi constraint-nya. Ketika membuat mangkok dan cangkir tadi, perusahaan memiliki dua macam sumber daya yang jumlahnya terbatas, yaitu sumber daya tenaga kerja dan juga tanah liat. Fungsi batasan yang pertama yaitu terkait dengan batasan tenaga kerja. Di sini, jam kerja yang tersedia perharinya itu maksimum 40 jam. Kemudian untuk membuat satu unit mangkok itu dibutuhkan 1 jam kerja. Dan kemudian untuk membuat satu unit cangkir itu dibutuhkan 2 jam kerja. Jadi kalau 40 jam kerja itu digunakan untuk memproduksi mangkok dan cangkir, maka penggunaan jam kerja untuk produksi mangkok ataupun cangkir itu tidak boleh melebihi 40 jam dalam satu harinya. Fungsi batasan yang kedua yaitu terkait dengan batasan tanah liat. Tanah liat yang tersedia dalam satu harinya itu maksimum 120 pon. Jadi 120 pon itu nantinya bisa digunakan untuk memproduksi mangkok ataupun cangkir. Ketika memproduksi mangkok, satu unit mangkok itu butuh 4 pon tanah liat, dan kemudian untuk memproduksi cangkir, satu cangkirnya butuh 3 pon tanah liat. Jadi penggunaan tanah liat untuk memproduksi kombinasi dari mangkok dan cangkir dalam satu harinya itu tidak boleh melebihi 120 pon. Kemudian batasan yang terakhir yaitu batasan yang menunjukkan adanya non-negative constraint. Jadi variabel X1 dan X2 yang menunjukkan jumlah mangkok dan cangkir yang diproduksi itu tidak mungkin nilainya negatif. Sehingga di sini diberikan batasan X1 dan X2 nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini bentuk dari formulasi model secara lengkap di mana ada fungsi tujuan memaksimumkan Z yang menunjukkan laba yang diperoleh, dan kemudian ya kan setelah itu ada juga fungsi constraint yang terdiri dari constraint jam kerja maksimum per hari, tanah liat yang tersedia dalam satu hari, dan juga ada constraint yang menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 itu non-negatif constraint. Contoh yang kedua, di sini mempunyai fungsi tujuan yang berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama tadi, itu kasusnya adalah memaksimumkan laba. Kalau untuk contoh yang kedua, di permasalahan bakery ini, fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya. Di contoh yang kedua ini, misalkan ada sebuah perusahaan yang membuat roti, rotinya itu terdiri dari daging sapi dan juga daging ayam. Daging sapi mengandung 80% daging dan 20% lemak, dan dibeli dengan harga 8.000 per ons. Sedangkan daging ayam mengandung 68% daging dan 32% lemak, dan dibeli dengan harga 6.000 ons. Di sini pabrik pembuat roti ini, dia itu menginginkan agar roti yang dibuatnya, roti yang mengandung daging, itu mempunyai kandungan lemak tidak lebih dari 25%. Tetapi dia ingin agar ketika dia membuat roti, itu harga beli untuk pembelian dagingnya, itu kalau bisa mendapatkan total harga pembelian yang paling minimum. Kalau misalkan dia ingin agar rotinya tidak lebih dari 25% kandungan lemaknya, dia bisa juga menggunakan murni daging sapi. Cuma kalau murni daging sapi, nanti total harga pembelian dagingnya jatuhnya lebih mahal. Nah, dia itu pingin agar harga belinya itu jatuhnya lebih murah, sehingga di sini ada alternatif untuk mencampurnya dengan daging ayam. Cuma di sini pertanyaannya, kira-kira berapakah proporsi dari daging sapi dan juga daging ayam agar lemaknya nanti tidak lebih dari 25%, dan kemudian
agar harga belinya itu totalnya jatuhnya menjadi lebih rendah. Langkah pertama berarti di sini kita menentukan variabel keputusannya. Variabel keputusannya di sini ada dua, yaitu jumlah ons daging sapi yang dibeli dan juga jumlah ons daging ayam yang akan dibeli. X1 dan X2 itu masing-masing mewakili jumlah ons daging sapi dan juga daging ayam. Menentukan variabel keputusan, maka langkah berikutnya di sini menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang ingin dicapai yaitu meminimumkan biaya pembelian daging. Untuk 1 ons daging sapi harganya 8.000. Sedangkan 1 ons daging ayam harganya di sini sebesar 6.000. Langkah berikutnya setelah menentukan fungsi tujuan yaitu menentukan fungsi batasan. Untuk batasan yang pertama, tadi kan ada batasan persentase maksimum lemak yang dikandung dalam roti. Jadi untuk setiap 1 ons roti daging, itu kandungan lemak yang ditoleransi itu maksimum sebesar 25%. Kalau misalkan menggunakan daging sapi saja, kontribusi lemak dari daging sapi itu sebesar 20%, dan kemudian kontribusi lemak dari daging ayam itu sebesar 32%. Kalau menggunakan daging sapi aja, di sini nantinya jatuhnya harganya lebih mahal, meskipun maksimum lemaknya tidak melebihi 25%. Sedangkan kalau menggunakan daging ayam saja, di sini harganya lebih murah, tapi nantinya kandungan lemaknya itu pasti melebihi dari 25%. Sehingga untuk meminimumkan total pembelian dagingnya, maka di sini perlu dicari alternatif kombinasi yang menggabungkan daging ayam dan juga daging sapi. Kemudian, fungsi batasan yang kedua itu terkait dengan jumlah daging sapi dan juga daging ayam yang akan dicampur itu totalnya harus sama dengan 1 ons. Jadi tiap 1 roti itu kan mengandung 1 ons daging. 1 ons daging itu bisa merupakan kombinasi dari penggunaan antara daging ayam dan juga daging sapi. Batasan yang terakhir, dan ini seringkali terlupakan, padahal tidak boleh terlupakan, yaitu adalah batasan non-negative constraint. Jadi X1 maupun X2 yang menunjukkan jumlah daging sapi maupun daging ayam yang akan dibeli, itu tidak mungkin bernilai negatif. Nilainya di sini bisa 0 ataupun bisa positif. Berikut ini merupakan model program linear yang lengkap yang terdiri dari fungsi tujuan dan juga beberapa fungsi constraint-nya.